Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursena, guru kelas 2 MIA Pingerati. Pada masa pandemi ini, di tahun ajaran sekolah 2019-2020 semester ganjil, pada tema 2 tentang bermain di lingkunganku, subtema 1 tentang wujud benda bahasa Indonesia. Di masa Covid ini, kita semua diharapkan menjaga jarak, tidak boleh bertatap muka. Jadi anak-anak belajar secara daring di rumah, dibantu oleh orang tua. Maka pembelajaran diadakan secara online. Jadi anak-anak tetap belajar di rumah yang maksimal, supaya nanti kalau ujian nilainya juga maksimal. Tidak boleh tidak belajar, harus belajar terus, dipandu orang tua dan guru memandu dari HP atau online dari HP atau laptop. Oleh karena itu pembelajaran diadakan secara daring. Maka anak-anak diharapkan dengan sungguh-sungguh melihat, juga bisa melihat apa contoh-contoh benda padat dan benda cair dan benda gas secara konkret nyata yang ada di dalam rumah atau sekitar rumah. Maka dari itu kita harus belajar bersama, antara siswa dan guru semua harus belajar bersama supaya nanti menghasilkan nilai yang maksimal. Di pelajaran bahasa Indonesia ada wujud benda, ada 3 jenis wujud benda. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Untuk contoh benda padat yang ada di rumah atau di sekitar rumah kita, banyak sekali contoh-contohnya benda padat. Diambil yang paling simpel aja. Contoh yang pertama, ada batu, ada kayu, terus yang ada di dalam rumah sendok, ada gelas, ada piring, ada toples tempat makanan, kita bersekolah pakai tas, ini benda padat, ada buku juga benda padat, terus ada pensil atau pulpen yang kita pakai untuk menulis sehari-hari. Terus yang kedua adalah benda cair. Untuk contoh benda cair yang ada di rumah, yang ada di dalam rumah, misalnya ada air yang setiap hari kita minum, adalah air putih. Terus yang kedua ada kecap, ada saus, ada sirup atau obat atau minyak untuk anak-anak, ada juga susu cair. Itu contoh benda cair yang ada di rumah atau di sekeliling rumah kita. Terus ada yang ketiga adalah benda gas. Untuk contoh benda gas adalah, contohnya yang satu adalah balon. Balon itu kalau kita tiup pasti terus membesar. Di dalam balon itu terdapat gas, itu yang dinamakan gas. Juga contohnya bola, di dalam bola ini dipompa, itu dalamnya ini ada gas. Itulah 3 jenis wujud benda yang ada di subtema 2. Terus untuk mempraktekkan bagaimana wujud benda atau volume benda itu berubah atau tidak berubah. Misalnya kita memperagakan wujud benda padat. Kita tuang air mineral ke dalam gelas, terus kita masukkan misalnya sendok. Sendok kita masukkan ke dalam air yang bentuknya tadi seperti gelas ini. Bagaimana wujud sendok ini? Apa berubah atau gimana? Sendoknya tetap sama. Misalnya juga ini pensil atau pulpen, kita masukkan ke dalam gelas, hasilnya tetap sama seperti pulpen. Itulah wujud benda padat. Walaupun dituang, dipindah, tetap wujudnya tetap sama, tidak berubah. Tetapi kalau misalnya ini wujud benda cair, wujud benda cair tadi, misalnya tadi air dipindah tadi ke dalam gelas, tadi wujudnya seperti gelas ini. Ini wujudnya air seperti gelas.
Atau ini, air dipindah ke dalam botol. Botol tetap bentuknya seperti botol. Misalnya kecap dipindah ke dalam gelas ini, maka hasilnya wujudnya tetap seperti gelas. Berarti benda cair ini sifatnya berubah wujud bila dipindah di lain tempat. Kalau kecap ini dipindah ke dalam gelas ini, pasti wujudnya kecap ini akan berubah seperti gelas. Juga susu, bila susu ini dituang ke dalam gelas ini, maka bentuknya susu ini akan seperti gelas. Jadi kalau sifat benda cair itu wujudnya bisa berubah-ubah, volumenya bisa berubah. Tapi kalau benda padat tadi tidak bisa berubah-ubah. Demikianlah tadi materi tentang wujud benda. Tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Subtema 1 wujud benda bahasa Indonesia. Demikianlah tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.